Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bizikrihi tatmainnul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfaruz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul mau'ud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan kalimat tasyakkur adalah kalimat yang layak dan pantas untuk kita utarakan saat ini. Walau dalam Ramadan tahun ini, tahun 1441 Hijriah, kita umat muslim pada umumnya dan umat manusia di seluruh muka bumi ini sedang mengalami pandemi penyakit yang mengglobal yang sering kita kenal dengan virus corona COVID-19. Namun apapun itu, bagaimanapun kondisi kita, syukur adalah wajib kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih bisa menjalankan ibadah puasa kita, masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita akan berpuasa hingga nanti pada akhirnya 1 bulan penuh, diberikan oleh Allah keberkahan, taufik dan hidayah. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat sosok figur umat, suri tauladan umat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, muarah dari kita umat Islam menjalankan ibadah puasa tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai derajat takwa, derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah jadikan kita, jika kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam firman yang lain Allah menjanjikan surga untuk kita bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, beliau bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 jenis golongan manusia. Yang pertama, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imul ji'an was-sha'imina fi syahri Ramadan. Hadis rawahut Tirmizi. Surga rindu
terhadap 4 macam golongan manusia. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang gemar suka membaca Al-Quran. Talil Quran. Apalagi saat ini, kita di bulan Ramadan. Ramadan juga sering disebut adalah bulan Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka cocok untuk kita umat Islam saat ini. Ada hikmah, ada manfaat kita stay at home, mantap di rumah, berdiam di rumah. Yang tadinya mungkin sibuk di antara kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan bisnis kita, sibuk dengan perdagangan kita, sibuk dengan usaha kita, sibuk dengan berbagai macam urusan-urusan duniawi. Namun saat ini Allah memberikan kepada kita waktu yang banyak untuk membaca Al-Quran. Luangkan waktu kita, talil Quran, untuk membaca Al-Quran. Al-Quran di dalam salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga termaktub di dalam kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi, itu beliau menyebutkan di dalam sabda Rasulullah SAW tersebut, Rasul SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian akan Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, rawahu Muslim. Karena nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi kita yang baca Al-Quran. Coba sekarang kita hitung-hitung. Berapa banyak kita membaca Quran dengan berapa ayat Al-Quran yang sudah kita baca. Berapa banyak kita membaca artikel-artikel yang ada di medsos, Instagram, Facebook, Twitter. Lalu kita bandingkan. Berapa banyak lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran sudah kita baca. Begitu juga. Berapa banyak kita sudah membaca majalah-majalah, buku-buku yang hubungannya hanya dengan duniawi. Terus kita bandingkan. Berapa banyak bacaan ayat suci Al-Quran sudah kita perdengarkan. Dikisahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Sahabat ini berperawakan sedikit kurus dan tidak tinggi. Namun kelebihan sahabat ini selalu berpakaian rapi dan badannya berbau harum, wangi. Beliau salah seorang sahabat Rasul yang dekat dan bisa dibilang sangat dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam riwayat beliau sering menyiapkan siwak Rasul, beliau menyiapkan sandal Rasulullah. Bahkan beliau menyiapkan air untuk berwudu Rasulullah jika Rasulullah di dalam perjalanan. Beliau adalah salah seorang sahabat ahlul Quran. Bahkan suaranya indah, fasih. Sampai-sampai Rasulullah memuji beliau, Abdullah bin Mas'ud, dengan suara yang fasih, yang indah, yang bacaan beliau, Al-Quran yang beliau baca itu sama persis dengan ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini pujian terhadap Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Abdullah bin Mas'ud itu sering waktunya beliau habiskan untuk belajar Al-Quran kepada Rasulullah. Ayat demi ayat beliau pelajari. Beliau belum akan menambah ayat itu, pelajaran tersebut, sebelum beliau sempurna, sebelum beliau benar-benar baik untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun selanjutnya bagaimana dengan kita? Perintah membaca Al-Quran, sudahkah kita iringi dengan belajar membaca dengan baik? Sekarang ada waktu kita untuk belajar. Jangan malu. Kita sering malu. Saya sudah besar, saya sudah tua. Masih mau belajar Iqra, masih mau belajar Fatihah, masih mau belajar Juz Ammah, surah-surah pendek, ayat-ayat yang pendek. Tidak apa. Kalau memang itu kondisi kita, jangan malu. Kita pelajari Al-Quran dengan baik. Kalau memang belum bisa, panggil guru, undang guru untuk bisa kita baca Al-Quran. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabda beliau mengucapkan khairukum, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini, lihat, Rasulullah menjelaskan kepada kita umat Islam. Jangan kita merasa bahwa belajar Al-Quran semua pelajaran yang tidak baik. Atau dibilang disebut tidak menghasilkan apa-apa. Tidak. Bahkan Rasulullah memuji sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Belajar Iqra baik. Guru yang mengajar Iqra baik. Karena ini hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di antara kita, umat Islam, masih banyak yang buta aksara huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari, di momen Ramadan ini, pada tahun 1441 Hijrah ini, kami mengetuk dan mengajak untuk kami Al-Fakir, dan juga kita semua umat Islam, yang belum bisa membaca Al-Quran, ayo belajar membaca Al-Quran. Yang sudah mulai bisa, ayo perbagusi, belajar tajwid, belajar iramanya. Kalau sudah bisa, ayo kita mulai pahami. Ayo kita mulai mengerti, pahami tafsir Al-Quran. Ini semua insya Allah akan menjadi bekal bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Mungkin ini sedikit tausiah di Ramadan kali ini. Insya Allah 3 hal nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam pertemuan kali ini, dan insya Allah akan menambah keberkahan dalam kehidupan kita, dan niscaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.